warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya setelah liburan 2 minggu? Seru Bu jalan-jalan. Tenang, udah puas belum liburannya? Belum ada yang jawab udah ya. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin. Baik semuanya, sebelum memulai materi pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ibu absen dulu ya. Azikria hadir, Ardila hadir, Hana hadir, Indri, Fitra, Hadir. Daud, Fitro, Hadir. Mira. Oke, hadir semua ya. Nah, setelah kita libur selama 2 minggu menyelesaikan semester 1, terus juga udah bagi rapor UTS, gimana hasilnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ke Eropa. Mana? Eropa. Kamu liburannya kemana? Di rumah aja. Di rumah aja. Kamu? Jepang. Kemana? Bojong. Saya ke ini Amerika. Kalian kan udah liburan, udah puas dong ya liburannya. Sekarang berarti boleh dong kita lanjut ke materi selanjutnya di awal semester 2 ini. Udah semangat belum? Sudah. Sudah semangat belum? Sudah. Kalau gitu, Ibu mau kalian tepuk semangat dulu. Kayak gini ya, tepuk semangat. Semangat. Kayak gitu ya. Siap. Kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ini Ibu akan membahas materi tentang pengukuran. Sebelumnya udah ada yang tahu belum materi pengukuran itu apa sih? Belum pada tahu ya? Kalian siapa di sini yang pernah mengukur tinggi badannya sendiri? Saya. Siapa yang pernah nimbang berat badannya sendiri? Saya. Hampir semuanya udah ya. Kalian tahu nggak sih bedanya mengukur tinggi badan sama berat badan itu apa? Ada yang tahu? Enggak Bu. Jelasin Bu. Dijelasin ya. Tadi siapa yang udah pernah mengukur tinggi badan sama berat badannya? Boleh tunjuk tangan. Setelah ditulis seperti ini, kalian melihat gak perbedaannya seperti apa? Lihat ya. Nah, di sini itu kalau tinggi badan, kenapa di belakangnya itu cm? Satuan ukuran jarak Bu. Kalau berat badan, kenapa dia belakangnya ada tulisan kg? Kenapa nggak cm juga? Karena itu satuan berat badan, satuan beban. Nah, ya hari ini kita akan mempelajari hal itu ya anak-anak. Di sini ada yang namanya satuan panjang. Di sini ada yang namanya satuan berat. Mungkin pembelajaran hari ini sedikit berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya karena Ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran interaktif. Diharapkan semuanya fokus ya ke videonya yang akan Ibu tampilkan. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Fitra dan yang di sampingku adalah adikku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karamel. Oh ya, aku suka sekali mengukur panjang, lebar, tinggi, dan berat dari semua benda di sekitarku. Mau tahu kenapa? Karena mengukur itu seru dan sangat berguna. Hari ini,
Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengukur dengan benar. Yuk, ikut aku berpetualang. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran, misalnya panjang, berat, waktu dengan satuan ukuran yang sudah ditetapkan. Dengan mengukur, kita bisa mengetahui seberapa besar atau kecil, berat atau ringan, atau lama suatu benda atau kejadian. Pengukuran panjang. Pertama, mari kita bahas berbagai alat ukur panjang yang super keren. Meteran merupakan contoh alat ukur panjang baku. Hasil pengukuran panjang dengan alat ukur baku dapat dinyatakan dalam satuan cm chain atau meter M. Nah, inilah contoh alat ukur meteran. Di sini ada meteran kain berfungsi sebagai mengukur panjang kain. Contohnya tie iron yang memiliki keahlian dalam mengukur tubuh untuk membuat baju. Selanjutnya ada meteran roll kecil untuk mengukur panjang kayu atau suatu benda hingga 10 meter. Contohnya adalah tukang bangunan yang mengukur ruangan atau benda. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang yang sering digunakan. Tahukah kamu bagaimana cara menggunakannya? Letakkan krayon dan penggaris sejajar sesuai pengukuran. Panjang krayon 7 cm. Letakkan salah satu ujung krayon sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan bilangan yang tepat sejajar dengan ujung krayon lainnya. Bilangan tersebut merupakan panjang krayon yang diukur. Kesetaraan satuan panjang. Ada juga satuan panjang kilometer. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Perhatikan hubungan antar satuan panjang. Setiap turun satu tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Pengukuran berat. Jenis-jenis alat ukur berat baku. Berat benda dapat diukur menggunakan timbangan. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dapat dinyatakan dalam satuan kilogram atau gram. Baiklah, di sini sudah ada 3 contoh benda untuk mengukur berat benda. Pertama, timbangan berat badan untuk menimbang berat badan. Kedua, timbangan rumah tangga untuk menimbang bahan-bahan kue. Dan ketiga, timbangan digital untuk menimbang buah, sayur, atau daging di swalayan. Perhatikan contoh cara membaca berat benda pada timbangan berikut. Berat telur sama dengan 2 kg. Kesetaraan satuan berat. Hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Perhatikan hubungan antar satuan berat berikut. Setiap turun satu tangga dikali 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Baiklah, materi Tadi selanjutnya. kan kalian udah melihat video tentang penjelasan dari pengukuran itu sendiri. Jadi, pengukuran adalah proses membandingkan suatu panjang benda, berat benda, seperti itu, agar kita mengetahui besar kecilnya, terus berat atau tidaknya suatu benda. Nah, itu diharapkan kalian dapat mengukur panjang suatu benda dan menimbang berat benda itu sendiri. Lalu tadi juga ada contoh dari alat ukur satuan panjang. Tadi ada apa aja? Ada 3, meteran kain, meteran roll, lalu yang 3 ada penggaris yang biasa kita gunakan sehari-hari ya di sekolah. Udah pada tahu kan cara menggunakan penggaris itu seperti apa tadi? Nah, dimulai dari angka 0 ya. Dimulai dari angka 0, lalu ujung bendanya itu menunjukkan panjang dari benda itu sendiri. Kalau di ujungnya 5 berarti panjangnya 5 cm. Kalau di ujungnya 7 berarti 7 cm. Lalu tadi juga ada namanya kesetaraan satuan panjang. 1 km sama dengan 1000 meter. Kenapa Bu kok bisa seperti itu? Kenapa nggak sama aja 1 km sama dengan 1 meter? Nah, itu ada di tangga seperti ini. Nah, di sini itu km itu artinya kilometer.
HM itu hektometer, dam itu dekameter, M meter, DM desimeter, CM sentimeter, MM milimeter. Coba kalian ikutin ibu ya. Kilometer, Kilometer, hektometer, hektometer, dekameter, diameter, meter, meter, desimeter, desimeter, sentimeter, sentimeter, milimeter. milimeter. Nah, jangan kebalik ya antara dam dan DM. Dam itu dekameter, sedangkan DM itu desimeter. Deka dulu, baru desi. Jadi setiap turun tangga dikali 10. Setiap turun itu nolnya bertambah 1. Jadi turun 1 10, turun 2 100, turun 3 1000, turun 4, turun 5, turun sampai 6 itu nolnya terus bertambah 1. Naik satu tangga dibagi 10. Jika 10 meter dijadikan ke dam, itu berarti dibagi 10 karena naik 1. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu ibu punya nyanyian untuk kalian agar kalian bisa menghafal satuan panjang ini dengan lebih mudah. Hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kalau turun satu tangga itu dikali 10. Kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, berakhir milimeter. Kalau naik satu tangga itu dikali 10. Kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Satu tangga dikali 10. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Oke, tangan dong buat kita semua. Ada satuan panjang, tadi juga ada satuan berat. Satuan berat itu biasanya kita sering lihat kalau kita lagi ke pasar. Misalkan kita beli 1 kilogram daging sama 5 kilogram daging, pasti kan harganya berbeda ya. Nah, itu gunanya untuk mengukur seperti itu, karena 1 kilogram daging dengan 5 kilogram daging tentu jumlahnya juga berbeda dan harganya pun tentu berbeda. Maka dibutuhkan satuan berat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga ada contoh alat ukurnya. Tadi ada apa aja? Satuan berat, timbangan rumah tangga. Betul. Timbangan betul. Satu lagi, yang tadi, yang ini. Oke. Berarti tadi ada timbangan berat badan, timbangan rumah tangga, dan timbangan digital ya buat sayur-sayuran. Sama seperti tadi, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Gak jauh beda, kayak tadi juga turun satu tangga itu dikali 10. Jika naik satu tangga itu dibagikan 10. Seperti itu. Nah, coba ibu mau dengar lagi dong. Ini apa ya? Kilogram. Ini hektogram. Ini dekagram. Gram. Desigram. Sentigram. Miligram. Oke, udah pada pintar semua ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan terakhir miligram.
Kalau turun itu dikali. Turun 2 itu dikali 100. Turun 3 kan 1000. Begitu seterusnya. Kalau naik itu dikali. Jadi 10. Naik 2 itu dibagi 100. Naik 3 bagi 1000. Begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengukuran luas dan volume. Kedua, pengukuran luas. Luas benda dapat diukur menggunakan satuan baku. Perhatikan persegi satuan berukuran 1 cm kali 1 cm berikut. Perhatikan gambar di atas. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Untuk luas 1 cm dikali 1 cm sama dengan 1 cm, 2 kuadrat dibaca 1 cm persegi. Contohnya juga di sini ada buku gambar dan meja. Perhatikan warna di masing-masing benda tersebut. Luas buku gambar tersebut ada 6 kertas dan luas meja ada 10 buku. Perhatikan luas bagun yang diwarnai berikut. Perhatikan gambar di samping. Terdapat sebuah persegi besar yang dibagi menjadi kolom yang sama luasnya. Luas bangun tersebut adalah 8. Persegi satuannya adalah 8 dikali 1 cm. Sama dengan 8 cm. Luas bangun yang diwarnai merah adalah sebagai berikut. 15 persegi satuan ditambah 6 segitiga siku-siku sama dengan 15 cm persegi ditambah dalam kurung setengah. Ditambah setengah cm persegi sebanyak 3 kali. Setengah ditambah setengah menghasilkan angka 1. Jadi 15 cm persegi ditambah 3 cm persegi sama dengan 18 cm persegi. Materi selanjutnya adalah pengukuran volume. Volume adalah besar ruang dari sebuah benda. Volume sebuah benda dapat diukur dengan satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tak baku yang digunakan merupakan benda lain yang berukuran lebih kecil. 5 gelas air dapat mengisi sebuah teko hingga penuh, jadi volume teko tersebut sama dengan 5 gelas. 4 gayung air dapat mengisi sebuah ember hingga penuh, jadi volume ember tersebut sama dengan 4 gayung. Selain dengan satuan tak baku, volume dapat diukur menggunakan satuan baku loh. Perhatikan gambar kubus persegi tersebut. Volume kubik pada satuan tersebut adalah 1 cm dikali 1 cm dikali 1 cm sama dengan 1 cm kubik. Contoh soal selanjutnya adalah volume sebuah bangun dapat dinyatakan sebagai banyak kubus satuan yang menyusun bangun tersebut. Perhatikan gambar kubik tersebut. Dalam volume kubik tersebut terdiri dari 16 kubus. Dan kubus satuan sama dengan 16 cm kubik. Hebat sekali kalian hari ini. Kita sudah belajar berbagai macam alat ukur dan cara menggunakannya. Mulai dari penggaris, meteran, hingga timbangan. Ingat ya, teman-teman. Pengukuran itu sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan mengukur, kita bisa lebih memahami dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya. Dikali 1 cm sama dengan 1 cm persegi. Jika tidak dihitung dengan satuan baku menjadi seperti ini ya, luas buku gambar sama dengan 6 kertas. Sedangkan luas meja sama dengan 10 buku. Artinya luas buku gambar itu 6 kertas. Kalau dihitung dengan satuan baku itu dia ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Sentimeter. Nah, sentimeter pangkat 2 dibacanya sentimeter persegi. Dibacanya apa? Sentimeter persegi.
luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar atau P dikali L sama dengan cm persegi juga. Jadi setiap kita menghitung luas itu hasilnya cm persegi. Dari sini dulu. Nah, kalau seperti ini gimana Bu? Luas bangun yang diwarnai merah adalah sebagai berikut. Nah, ini kan ada dua warna, merah dan kuning. Yang ditanyakan adalah luas bangun yang diwarnai merah saja, sedangkan mereka memiliki perpotongan di sini. Itu gimana cara menghitungnya? Kita lihat dulu persegi satuannya itu ada berapa. Bareng-bareng ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Jadi ada 15 persegi satuan yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ditulisnya setengah karena satu itu jika dibagi dua dia menjadi setengah, dan setengah ditambah setengah hasilnya 1. Di sini ada 6 segitiga siku-siku, maka ditulis setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah dan tambah setengah, hasilnya 3 cm persegi. Jadi 15 cm persegi dari persegi satuan ditambah 3 cm persegi sama dengan 18 cm persegi. Seperti itu ya cara menghitungnya bila ada soal seperti ini. Pengertian volume itu sendiri adalah besar ruang dari sebuah benda. Jika kita melihat dalam satuan tidak bakunya seperti ini, 5 gelas air dapat mengisi sebuah teko hingga penuh. Jadi volume teko tersebut adalah 5 gelas. Jika satu teko penuh seperti ini dapat diisi dengan 5 gelas, maka satu teko ini volumenya sama dengan 5 gelas. Jika dihitung dalam satuan baku, maka rumus volume tersebut adalah sisi kali sisi kali sisi sama dengan cm kubik. Kalau luas cm persegi, kalau volume cm kubik dibacanya. Lalu yang terakhir ada cara menghitung volume dari balok. Volume dari balok itu rumusnya panjang dikali lebar dikalikan tinggi. Dapat dilihat dari keterangan di videonya, volume sebuah bangun dapat dinyatakan sebagai banyak kubus satuan yang menyusun bangun tersebut. Ini kan balok ini disusun dari berbagai kubus ya. Ada 16 kubus satuan. Berarti volume dari balok itu adalah 16 cm. Tapi kalau kita ngitungnya dari satuan baku 3 dan 4. Lalu ada 1 dan 2, tingginya juga ada 1 dan 2. Jadi 4 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 16 cm persegi. Sama ya. Bulan Januari, bulan 1. Ada yang mau lahirnya bulan Januari? Januari Bu. Ya, lahir bulan Januari berarti Dinda lahir bulan. Sama ya. Nah, Dinda ada nomor 1 sampai 8. Dinda mau pilih nomor berapa di pojok? Ayo, benar tepuk tangan dulu dong buat Dinda. Dinda mau pilih temannya siapa? Mau ngajak siapa? Mira. Mira. Ya, Mira benar. Bukan dulu, Mira. Mira mau ngajak temannya siapa? Indri. Indri. Oke, gak apa-apa. Nah, Abdillah. Fitro. Coba. Ini Bu. Daud Bu. Semuanya.
tangan dong buat Oke anak-anak, setelah tadi kalian mengerjakan soal, Ibu akan ngasih kalian lembar soal, tapi dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompoknya 2 orang kerja. Udah sama temen kelompoknya semua? Udah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, di sini Ibu udah punya 2 macam alat ukur satuan panjang. Ini apa namanya? Ini meteran kain ya, mengukur benda-benda di sekitar kalian yang berukuran persegi maupun persegi panjang. Nah, kepada kalian. Nah, ini LKPD-nya langsung Ibu bagiin aja ya. Ya Bu, Ibu. Nanti alatnya digunakan secara bergantian. Kerjakan dengan baik ya anak-anak, jangan mengobrol dan kondusif ya kelasnya. Boleh papan tulis, meja, buku. Udah selesai boleh dikumpulin di meja depan. Jadi kita hari ini sudah belajar materi tentang pengukuran. Lalu tadi juga kita belajar satuan panjang, satuan berat. Kita juga sudah mengenal macam-macam ukur satuan panjang maupun satuan berat. Terus juga tadi kita sudah bermain untuk mengisi soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ada yang benar dan ada yang salah. Tapi itu semua gak apa-apa, sama-sama belajar. Tapi kalian sudah hebat semuanya, sudah bagus semuanya. Lalu juga tadi sudah diberikan tugas latihan untuk mengukur secara langsung benda-benda di sekitar kalian dan menghitung luasnya. Tadi juga kita belajar menggunakan video pembelajaran interaktif. Gimana kesan-pesan kalian? Seru. Jadi nggak ngantuk ya, apalagi kan abis liburan.